menyembah batu bagaimana? Batu kau usap, itu menghapus dosa. Yesus yang suci, yang kudus, menghapus dosa. Abdul Sewot. Tapi batu hapus dosa, di mana saja. Salam waras Abdul. Menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di dalam Yesaya 44 nomor 22, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa segala dosamu telah aku hapuskan. Ya, aku telah menebus segala dosa pemberontakanmu. Jadi tidak ada lagi dosa yang harus ditebus di atas tiang salib. Ya, tuduhanmu bahwa batu menghapuskan dosa, saya sudah berapa kali menjelaskan itu. Jadi pendeta Acang, kalau berdialog itu tolong sertakan otak akal. Di dalam Keluaran 29 nomor 14 jelas diterangkan di sana bahwa tai sapi menghapuskan dosa. Gimana tuh? Kok tai sapi menghapus dosa? Baca Keluaran 29 nomor 14. Sadar enggak? Enggak mungkin sadar lah, otak enggak dibawa. Acang, oh Acang, kamu kemana Acang? Kamu kalau mau menghapus dosa Acang, kamu tidak perlu bunuh manusia di atas tiang salib. Nah, tapi kamu harus membakar tai sapi. Karena tai sapi di dalam Kejadian, dalam Keluaran 29 nomor 14, itu menghapuskan dosa. Tai sapi nih. Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Ke gereja bawa selingkuhan. Ke gereja bawa yang bukan istrinya. Oh Tuhan, orang makin gila. Mau kenalin gitu sama Tuhan. Tuhan, aku ke gereja hari ini selingkuhanku. Mau kenalin sama Tuhan. Orang makin berani melawan Tuhan. Orang gak ada hormat-hormatnya lagi sama Tuhan. Menjelang akhir zaman. Sudah siapkah menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Ya, harusnya komunitas ini pun menyadari ya. Bukan berarti membawa selingkuhan ke gereja itu hanya dalam kategori tidak menghargai Tuhan. Menganggap Tuhan lahir di kandang binatang, dilahirkan oleh manusia, dibunuh oleh manusia, itu jauh lebih menghinakan Tuhan. Ya, sekarang kepala harus berisi otak dulu supaya bisa memahami konsep Tuhan yang benar itu seperti apa. Tuhan kok mati dibunuh manusia? Otak kemana? Akal kemana? Kali apanya cuma ya? Kamu sekali sama saya. Baca Imamat 17 ayat 11 ya. Di sana pengorbanan darah itu sebagai jalan menuju pengorbanan melalui nyawa. Ya, nyawa manusia itu ada di dalam darahnya. Nah, darah Yesus adalah suci, kudus, hapus dosa. Bukan batu yang kau usap, hapus dosa, ya. Pendeta Acang pendeta. Kamu baca Keluaran 29 nomor 14 itu nyata tertulis seperti itu. Ambil sapi, ambil tai sapi, bakar. Jadi korban penebus dosa. Aduh, kalau imamat itu sepaham dengan ajaran Islam. Kurban itu harus pakai binatang yang bersih, yang suci gitu loh. Mau domba, mau lembu, mau kambing. Ya, itu yang tertera di dalam ajaran samawi. Lah ini kok Tuhan dibunuh manusia untuk nembus dosa, pieto mas. Nah sekarang Keluaran 29 nomor 14 itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk membatalkan Tuhan dibunuh di atas pohon,
di atas pohon. Jadi mulai sekarang, ya, kamu berhenti tuh dengan konsep kayak begitu. Kenapa? Karena tai sapi di dalam Keluaran 29:14 kalau dibakar itu menghapus dosa. Ya, ayo kumpulkan tai sapi. Ayo kumpulkan tai sapi. Nah, kalau kamu mau tai sapi banyak, kamu ke daerah saya kasih gratis. Kamu mau mandi tai sapi juga saya kasih. Aduh, Ustadz kaleng-kaleng ya. Kau jangan sok pintar ya. Nyawa makhluk ada dalam darahnya, ya, kata Yahweh. Nah, Yesus darahnya kudus, itu menghapus dosa, ya. Tapi kau usah batu hapus dosa itu gimana? Hah? Kau ngikutin siapa? Pagan Quraisy, ya. Bahkan kau pun punya Allah adalah sesembahan umat Hindu, membangkitkan orang mati pakai daging sapi. Iya atau tidak Juba? Pendeta Acang. Di mana-mana agama samawi itu yang kurban itu binatang, bukan manusia, apalagi Tuhan. Ya, kalau alasannya nebus dosa sehingga manusia harus dibunuh atau Tuhan harus dibunuh, maka itu gugur. Kenapa? Karena tai sapi pun menghapus dosa. Keluaran 29 nomor 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan tainya haruslah kau bakar habis dengan api di perkemahan, di luar perkemahan. Itulah korban untuk penghapus dosa. Baca dalilnya. Jadi kalau kau punya dosa, misalnya semalam kau habis maling ayam sama Pak Bom-Bom, ya, kamu cukup ngambil tai sapi, kau bakar, dosamu itu telah dihapuskan. Itu dalil bro, itu dalil. Ajaran yang muncul kemudian bunuh manusia di atas pohon itu, kenapa saya katakan pohon? Karena original teksnya tidak mengatakan salib. Original teksnya mengatakan pohon, berarti Yesusnya digantung di atas pohon. Itu original teks. Kamu mengerti itu, harus belajar itu ya dari sekarang. Jadi ngapain coba ada Tuhan dibunuh di atas pohon untuk nebus dosa, sementara tai sapi bisa menghapus dosa? Ya, ayo. Mari kumpulkan tai sapi. Kamu mau berapa kontainer biar tak kirim? Di sini banyak tai sapi. Ya, kau mau mandi tai sapi juga bisa. Nah ini kan umat terkutuk berdusta. Juma ini ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkutuk. Kau berdusta, saya bukan pendeta ya. Makanya kau goblok. Baca Quran surah 5:10, terkutuk orang berdusta. Kau itu berdusta ya. Enggak, kau nggak usah loncat sini, jangan jadi monyet. Imamat 17:10, nyawa makhluk ada dalam darahnya. Aku memberikan darahku untuk mengadakan perdamaian. Iya atau tidak? Silakan kau jawab. Jangan kau buat channel-channel yang isinya ya kau bohong-bohongi seperti umat kaum makirin, yaitu Allahmu ya. Kamu gak usah bawa-bawa Al-Quran. Pertama kamu gak bisa baca. Lah ini bahasa Indonesia pun sudah terjemahan di dalam Keluaran 29 nomor 14 ya. Kulit dan tainya harus kau bakar untuk menghapus dosa. Maksudnya apa tuh? Itu udah bahasa Indonesia loh. Tai sapi kau bakar untuk menghapus dosamu. Jadi semalam misalnya kamu itu habis gebukin orang ya. Nah, pagi ini kau cari tai sapi, kau bakar, dosamu dihapuskan. Sederhana kok. Ngapain Tuhan datang untuk bunuh diri gitu di atas pohon lagi? Gak usah yang kayak gitu-gitu, itu konsep pagan itu. Kamu cuma ngambil dalil dari kitabnya orang, cocok-cocokan dengan ajaran pagan. Gak perlu. Orang semua sekarang sudah pintar. Acang ya. Kalau tai sapi saja dijadikan sebagai korban penghapus dosa, kenapa harus Tuhan? Hah? Kenapa harus Tuhan? Sementara Yesaya 44 nomor 22 sudah menjelaskan segala dosamu telah kuhapuskan. Kalau sudah dihapuskan, ngapain lagi harus ada korban?
apalagi manusia. Ayo dong, dialog dengan saya itu kudu wajib bawa akal sehat. Jangan kau lupa akalmu, ya. Pasang itu akal pada tempatnya, jangan ditaruh di tumit, supaya bisa berdialog secara ilmiah. Oke, Acang, mau tai sapi berapa kontainer? Jawab. Di mana perintah Yesus tadi hapus dosa, ya? Makanya Garuda goblok. Ya, kau tunjukkan, ya. Nah, kau menyembah Allah SWT yang membangkitkan orang mati pakai daging sapi. Berarti apa? Tuhan lu sapi, betul atau tidak? Kau jawab, ayo. Nggak usah kau membabi buta kayak begitu. Ini dalil yang saya bawa. Ayo dong, perlihatkan, buktikan agamamu mengantarkan kamu pada posisi derajat manusia yang berakal. Jangan justru agamamu membuat kamu kayak begini, kayak nggak punya akal gitu loh. Dalil sudah ada, Keluaran 29 nomor 14. Tai sapi, ya, menghapus dosa. Dalilnya ada di Keluaran, gitu loh. Nggak ada dalilnya manusia dibunuh di atas pohon, menghapus dosa, nggak ada. Apalagi Tuhan di atas pohon dibunuh gitu. Nggak ada dalilnya. Yang ada penghapus dosa itu tai sapi dibakar. Kenapa kamu nggak praktekkan gitu loh? Kalau kau katakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang dibunuh di atas pohon, kemudian menghapus dosa. Di dalam Yesaya 44 nomor 22, Bani Israel dosa pemberontakannya itu sudah dihapuskan oleh Allah. Yesaya 44 nomor 22. Jadi buat apa lagi ada Tuhan datang dalam rupa manusia, kucluk? Ya, sekarang itu kamu harus mikir, kayak mana caranya kau bisa mendapatkan tai sapi sebanyak mungkin. Karena dosamu sudah sudah banyak, sudah menumpuk. Kalau dosamu itu dihitung, dosa menyembah kepada sesama manusia itu dihitung, maka sudah nggak muat lagi dunia ini. Maka kamu harus banyak membutuhkan tai sapi. Nah, ini saya hadir untuk membantu kamu. Kamu mau tai sapi berapa kontainer biar tak kumpulkan. Saya suruh warga di sini kumpul tai sapi, kirim ke rumahmu gitu loh. Ya. Nah, sekarang kamu mau tai sapi berapa kontainer biar saya siapkan. Kamu yakin nggak tulisan Yohanes itu? Tulisan Yohanes itu pembohong itu. Makanya jangan kamu percaya kepada Yohanes. Tulisannya salah itu. Karena tulisan Yohanes itu bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Kan ada Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus. Itu yang benar. Bukan Injil Yohanes, bukan Injil Matius, maka Lukas. Jadi Yesus yang dikisahkan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes beda dengan Yesus yang dikisahkan oleh Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Nah, namanya sama, tapi beda orangnya. Ya, jangan komentari tulisan Yohanes. Kamu tidak yakin itu benar. Karena itu bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus, ya. Makanya jangan bodoh, baca Alkitab saya itu. Saat Yesus dalam perut Maria, saat Yesus masih baru dilahirkan, tidak punya kuasa apa-apa. Maka Tuhan kami itu sangat maha kuasa dan maha tidak kuasa. Makanya pelajari, jangan hanya bertanya-bertanya. Maka saya jelaskan, saya akui Tuhan kami itu bisa jadi tai. 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 Kenapa? Dia maha bisa. Tapi Tuhan kami itu tidak mau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa manfaatnya kalau dia jadi tai? Oh, kenapa kau tidak jawab? Kau punya Allah yang membangkitkan orang mati pakai daging sapi. Saya semangat Jumat kalau ketemu kamu, mau saya telanjangi iblis, ya. Iblis yang ada di hatimu. Kenapa? Kau pengikut Khairul Makirin, terhebat tipu daya, ya. Nah, itu sudah sangat jelas, ya. Ayo kau jawab, iya atau tidak. Kau punya Allah SWT adalah sesembahanmu sapi. Apa kau tidak tahu? Hah? Kenapa kau takut ditanya Quran? Gunda ditanya takut. Seperti nabimu dong, ya. Ya. Nabimu ditanya ketakutan, ya. Tidak tahu. Jangan panik, jangan panik.
Terkait dengan Al-Quran, kamu nggak ada ilmu. Membaca kitab saya saja kamu nggak bisa. Jadi tidak pantas lah. Ya, penyembah manusia kayak Anda membahas Al-Quran itu laksana anak TK baca sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Yang percaya orang gila semua jadi pasien. Jadi sekarang cukuplah kamu membaca baik-baik, baca pelan-pelan kitab terjemahan yang kau punya itu. Kitab terjemahan itu kan artinya terjemahan kan menggunakan bahasa Indonesia. Keluaran 29 nomor 14, ya di situ perintahnya bahwa sapi jantan, kulit dan kotorannya atau tainya harus kau bakar untuk menghapus dosa. Jadi kamu gak usah pusing-pusing dengan konsep pagan yang ditertawakan sedunia itu. Tuhan datang, mengambil rupa manusia, dibunuh di atas pohon. Gak perlu yang kayak gitu, itu menistakan Tuhan namanya. Mending kau kumpul tai sapi, kau bakar. Supaya dosamu terhapuskan, gitu. Ya, ya tai sapi, ya, Pendeta Acang, mau berapa tai sapi? Ayo, kamu mau berapa tai sapi? Iya, Tuhan kami itu ajaib. Berkuasa, memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Yesus telah memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya dia Tuhan. Tuhan kami itu uniknya, dia maha lemah, tapi dia maha kuasa. Uniknya lagi, Tuhan kami itu maha tidak tahu, tapi dia maha tahu. Bagaimana itu bisa diterima oleh otak? Tidak bisa, tidak mampu kita memahami itu. Ya sudahlah, biarlah Tuhan kami seperti itu. Ciri-ciri Tuhan kami seperti itulah. Beda dengan Allah SWT, dia maha kuasa aja. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Tidak berkuasa Allah SWT itu. Dia tidak bisa menjadi manusia, tidak bisa menjadi manusia. Beda dengan Tuhan kami itu ya. Jadi ciri-ciri Allah SWT dengan Tuhan Alkitab itu beda. Jangan dipaksakan harus sama. Ayo Dul, tunjukkan ilmumu. Garudamu sudah aku telanjangi, goblok dia ya. Katanya hapus dosa pakai tai, kan tolol. Masa dulu gini kau ikuti. Imamat 17 ayat 11 di sana dijelaskan, nyawa makhluk ada dalam darahnya. Aku memberikan darahku sebagai perdamaian. Ya atau tidak? Kau bantu gurumu itu ya. Yang Allahnya adalah sesembahan umat Hindu, yaitu sapi. Aku memberikan darahku, maksudnya darah hewan. Kenapa Allah mengatakan begitu? Karena apa yang ada di atas muka bumi ini itu miliknya. Mau dia darah, mau dia air, mau dia udara, itu semua miliknya. Jadi ketika dia mengatakan aku memberikan darahku, bukan berarti Tuhan itu punya darah lalu darahnya dicurahkan di atas pohon. Bukan kayak begitu. Pagan. Aduh, Pendeta Acang, kapan sih otak kau itu berfungsi ya? Binatang yang dipersembahkan itu milik Allah. Jadi darah daripada binatang itu ya milik Allah. Jadi ketika Allah mengatakan darahku, berarti darah dari binatangnya, ciptaannya. Tuyul. Keluaran 29 nomor 14 ya, korban penghapus dosa itu diantaranya adalah tai sapi. Jadi jangan kau menganggap korban itu harus Tuhan. Mana ada Tuhan dikorbankan untuk menghapus dosamu. Enak aja lu, tai sapi lu ngambil, ya kumpulin, lu bakar untuk menghapuskan dosa pencabulanmu itu. Aduh, susah sih ya, susah karena apa ya, agamamu membuat kamu miring kayak begini. Apakah kamu menyembah Allah atau menyembah Tuhan? Janganlah kau pamer caci maki di sini. Buktikan kalau kamu menyembah Tuhan Yahudi atau Allah buatan Muhammad. Penyusup muncul. Gimana tuh? Kalau Tuhannya Yahudi mengajarkan di dalam konsep Keluaran 29 nomor 14 ya, penebusan dosa, penghapusan dosa itu dengan tai sapi. Ya, tidak ada itu Tuhannya Yahudi penebusan dosa dengan membunuh manusia, apalagi membunuh Tuhan. Ya, Agus, ternyata kamu masih gila juga ya, sama dengan Pendeta Acang. Ayo, kamu butuh tai sapi juga? Mau tak kirimin juga tai sapi Acang, Gus?
Tuhan adalah Tuhan. Kalau Allah harus ditolong tangan manusia, apakah kau masih percaya akan kebodohan yang ditulis dalam Quranmu? Siapa yang mengatakan di dalam surat Muhammad ayat 7? Dan barang siapa menolong Allah, niscaya Allah akan menolong dia dan meneguhkan posisinya. Bodoh itu gratis, dibikin bodoh oleh agama. Itu fantastis. Nggak usah bahas kitab yang membacanya pun kamu nggak paham. Baca aja Keluaran 29 nomor 14 yang sudah bahasa Indonesia itu. Dosa dihapus dengan tai sapi. Tai sapi nih Ya gimana rasanya dibodohi sama orang Arab? Ya, orang Indonesia kok disuruh pakai baju Arab dan disuruh sujud dan datang ke Arab untuk ketemu Allah mereka. Di mana otakmu, bos? Nggak usah kamu keluar dari konsep agama orang lain, nggak usah. Karena kamu membaca kitabnya orang lain aja nggak mampu. Kitabmu yang kamu ambil dari agama lain yang sudah bahasa Indonesia aja itulah yang kamu pahami. Ya, tai sapi menghapus dosa. Sudahkah engkau membakar tai sapi hari ini? Oh, di mana itu tertulis ini darah hewan? Juma, Ustadz goblok. Kau bikin malu kau Juma ya. Kau buat YouTube. Makanya untuk apa saya ikut Jum kamu? Orang goblok yang saya hadapi ya. Di mana sana tertulis itu darah hewan? Coba kau tunjukkan ya. Nah, yang kedua, kenapa kau tidak jawab? Kau menyembah Allah SWT yang membangkitkan orang mati pakai daging sapi. Iya atau tidak? Atau kau tidak tahu? Dalilnya banyak di dalam perjanjian lama. Ya, dosa dihapus dengan darah binatang. Masa kamu nggak tahu? Ya, sampai-sampai Yesus pun digelari anak domba. Kenapa? Karena perintah di dalam perjanjian lama itu bergejibun data yang memerintahkan mengorbankan anak domba. Sampai-sampai Yesus yang manusia itu, anak Maria itu, kau tuduh dia sebagai anak binatang, sebagai anak domba. Itu penghinaan itu. Ya, Abraham pun diminta korbankan anaknya, itu diganti juga dengan darah binatang. Nah, ada itu ajaran penebusan dosa dengan darah manusia, itu ajaran setan, itu ajaran barbar. Oke? Bahkan di dalam kitab yang kamu rampok dari agama lain, menerangkan penghapusan dosa itu, penebusan dosa itu dengan tai sapi. Mau tai sapi berapa kontainer? Ketawa dong. Nah, perjanjian lama itu kan sejarah bangsa Israel, makanya kau goblok. Nah, baca itu ya, kitab itu lengkap dari awal sampai akhir, kisahnya jelas dan berurutan. Bukan seperti Quranmu, kayak kutu loncat sana, loncat sini, baca Isa belum selesai, pindah ke Abraham, belum selesai, pindah ke Muhammad, ya. Nah, sekarang kau jangan loncat-loncat lagi jadi monyet, ya. Nanti dikutuk Allah jadi monyet dan babi lu dalam hadis, ya. Hati-hati kau Juma. Nah, coba kau tunjukkan, aku telah memberikan darahku. Nah, di mana itu menyatakan darah hewan? Coba. Nah, tuh kamu tahu. Harusnya kamu sadar kalau udah tahu. Terus kenapa kamu tidak mempraktekkan? Kau katakan itu adalah firman Tuhan. Kenapa kamu nggak praktekkan? Di mana korban itu salah satunya adalah tai sapi. Kenapa tai sapi kau nggak jadikan penembus dosa? Sementara dalilnya ada, Keluaran 29 nomor 14 itu kan jelas. Tai sapi menghapus dosa. Dan itu adalah firman Tuhan katamu. Kenapa kamu nggak praktekkan? Kenapa justru kamu mempraktekkan ajaran Paulus yang bukan firman Tuhan? Ayo. Paulus mengajarkan pembunuhan terhadap manusia bernama Yesus itu adalah untuk menebus dosa. Itu Paulus yang mengajarkan. Sementara firman Tuhannya kamu langgar. Tai sapi loh menghapus dosa. Ya. Nah, di dalam Imamat 4 nomor 1 sampai nomor 4, di situ dijelaskan bahwa korban bakaran itu untuk menebus dosa, untuk menghapus dosa, itu adalah seekor lembu jantan muda. Lembu loh itu. Berarti lembu enggak? Kau paham lembu enggak? Lembu itu bukan manusia apalagi Tuhan. Dan itu menjadi korban bakaran. Ya, korban untuk menghapus dosa. Kamu kalau dialog, tolonglah ya, kamu melanglang buana ke sana kemari di grup-grup, tapi kamu lupa bawa akalmu. Tolonglah sekali-kali dialog, apalagi dengan saya.
yang pakar Bible ini, dialognya itu harus pakai akal sehat gitu ya. Jadi kalau kau sudah mengakui bahwa keluaran itu firman Allah, ya lakukan. Kalau kau sudah mencuri ayam tadi malam, pagi ini kau bakar tai sapi supaya dosamu terhapus. Paham enggak? Gimana mau paham, mau tak ditaruh di tumit. Pendeta acang. Yakobus 2 ayat 19, setan itu tahu Allah itu satu. Kok kalian nggak tahu? 3 tapi 1 Pak. Lah iya, kamu lebih rendah dari setan. Dikasih khotbah nggak percaya, dikasih suruh baca Alkitab tetap ngeyel. Coba kamu tanya sama setan. Ya, inilah Tritunggal menurut Alkitab. Menurut kalian Tritunggal itu apa? Yang jadi Allah itu Bapa, lalu yang jadi anak itu Tuhan Yesus, yang jadi roh itu Roh Kudus. Itu ketiganya satu Pak. Nah, saya mau kasih tahu, Tritunggal yang Alkitab itu adalah Bapa iblis, hantu Yesus, roh setan. Jadi Tritunggal Alkitab itu adalah Bapa iblis, hantu, sama setan. Saya ulang, Tritunggal menurut Alkitab itu yang jadi Bapa itu iblis, yang jadi anak itu hantu, yang jadi Roh Kudus itu setan. Yang jadi Allah itu Bapa ya. Bapa iblis ya, Yohanes 8 ayat 44. Saya tidak ngarang, ada ayatnya ya. Kalian yang tidak paham bahwa Bapa itu kiasan Yesus Allah, sudah finish ketika Yesus naik ke surga, sebab ketika Yesus jadi manusia, Yesus memakai Bapa kiasan Yesus ya. Yesus Allah di surga itu namanya juga Yesus. Kamu nggak paham ini ya. Lalu Yesus bilang, doa langsung kepadaku dan aku tidak lagi doa kepada Bapa, tidak meminta kepada Bapa, tapi kamu posisikan Yesus yang di surga ini masih sujud pada Bapa. Jadi Bapamu adalah Bapa iblis, Yohanes 8 ayat 44, iblis yang jadi Bapamu. Halo, si bodoh sombong. Selayaknya ini memang untuk engkau. Engkau ini tidak membaca, engkau ini tidak punya ilmu. Engkau menyerang kerja engkau menyerang bertahan. Kerja engkau menyerang bertahan. Sampai kapan engkau sampai kapan akal engkau mau penuh dengan ilmu? Ishak, Yakub, nabi-nabi lain yang di bawahnya tu bapaknya Abraham. Nabi Ismail bapaknya Abraham. Engkau ni bodoh ke apa? Kalau bangsa Yahudi tu wujud daripada Bani Ishak, Bani Yakub ya. Jadi Ishak, Yakub ni bapa dia siapa? Darah dia siapa? Daripada siapa? Daripada Abraham. Begitu juga dengan Ismail, darahnya itu darah bapaknya Abraham. Mereka ini kan adik-beradik, mak lain, bapak lain. Menurut Muslim, darah bapak saja itu adalah darah keturunan. Engkau ni bodoh ke apa? Itulah engkau ni tidak belajar. Kau nak beza-bezakan. Ni satu bapak, dua mak. Satu bapak, 4 mak. Tetap adik-beradik kandung. Engkau ni bodoh. Lain kali engkau belajar dulu. Engkau jangan, aku rasa engkau ni jangan membalas-balas lah. Engkau ini bagusnya dengar dulu. Baca, tengok bagaimana cara orang ilmu menguruskan perdebatan. Engkau faham tak? Engkau ni harus belajar. Engkau ni lebih kepada menyerang orang, bertahan. Menyerang orang kau bertahan. Nanti engkau tak boleh jawab, engkau nyerang orang dengan perkataan hina-hina. Apa cara engkau ni? Berubahlah engkau. Perangai kau tu berubahlah. Malulah dengan orang di dalam ni, malulah. Tak ada satu orang pun yang boleh menjelaskan. Dalam Kristian ni tak ada satu orang pun yang boleh menjelaskan tentang kebenaran. Tentang kebenaran asal usulnya Yesus. Adakah wajib disembah
ataupun dihormati saja seperti tuan. Nah, pikir itu. Pendeta Acang kabur dari saya, nggak mau lagi dengar VN saya. Kapok disuruh bakar tai sapi. Kemudian kau beralih ke teman muslim yang lain, karena kamu nggak mau dibahas lagi tai sapi. Ya, semoga hal itu bisa menyadarkan kamu bahwa kalau Tuhan memerintahkan menghapus dosa dengan bakar tai sapi, maka mustahil kemudian Tuhan datang mati di atas pohon. Ya, semoga kamu sadar itu. Sedikit lagi ya, obat terapi buat kamu. Kalau kamu katakan firman menjadi daging, kamu juga harus membuka diri bahwa firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi bumi. Ya, kamu harus ngerti itu, kamu harus paham. Kalau kamu memahami firman menjadi manusia dan itu adalah Tuhan, maka kamu harus menyadarkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena katanya Tuhanmu lahir di kandang binatang. Nah, sekarang duluan mana kandang daripada Tuhanmu? Ayo. Kandang dulu baru Tuhanmu dilahirkan. Nah, apa masih bisa kamu mengakal-akali kalau sudah kayak seperti itu adanya? Tuhanmu lahir di kandang binatang. Sementara kelahiran itu adalah awal kehidupan seseorang. Berarti sebelum Tuhanmu itu hidup, ya, kandang lebih duluan ada. Apa yang kayak begini pantas dituhankan gitu, Pendeta Acang? Ya, kandang domba lebih dulu baru Tuhanmu ada. Apa pantas dituhankan kayak begitu? Makanya kamu ditertawakan orang Yahudi. Kamu ditertawakan. Makanya Al-Quran pun mengatakan makhluk bergerak di atas muka bumi yang paling hina di mata Allah adalah kalian. Orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena akalnya tidak berfungsi. Kenapa akalnya tidak berfungsi? Karena lebih mengedepankan syahwat, nafsu. Kenapa mengedepankan nafsu? Karena segala kenikmatan di atas muka bumi ini itu diawali dengan syahwat, nafsu. Dan kamu mau kesenangan aja. Hidup di dunia tidak menyembah Tuhan. Lalu kemudian mati mimpi masuk surga. Nenekmu kiper. Emang lu pikir nenekmu yang punya surga? Para nabi itu mengajarkan keselamatan itu, hidup kekal itu kudu wajib taat kepada perintah Tuhan. Bukan justru menuduh perintah Tuhan itu sebagai kutukan. Aduh, Pendeta Acang, Pendeta Acang. Ya, sadarlah Acang ya. Tinggalkan Tuhan yang lebih dulu kandang daripada dirinya. Oke, sahabat-sahabat. Karena Pendeta Acang dan juga si Bonyok Agus ya tidak lagi merespon VN saya, maka saya pamit undur diri. Kiranya Pendeta Acang sadar bahwa ternyata tidak mungkin kemudian Tuhan datang dibunuh di atas pohon kalau ternyata ada solusi mudah untuk menghapus dosa. Seperti yang ada di dalam Keluaran 29 nomor 14, ternyata dengan membakar tai sapi, dosa bisa dihapuskan. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan muslim yang ada di grup ini. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata atau candaan yang berlebihan. Yang pasti tujuan saya adalah menyadarkan Pendeta Acang agar jangan menghujat Allah, menghujat Hajar Aswad, menghujat Ka'bah, menghujat umat Islam yang menuduh kita umat Islam menyembah batu. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.